Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan sambung materi perkuliahan minggu lalu. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai 8 komponen atau dimensi kualitas menurut Garvin tahun 1987. Yang pertama yaitu kinerja. Akankah produk sesuai dengan yang diinginkan? Pelanggan potensial biasanya mengevaluasi suatu produk untuk menentukan apakah produk tersebut akan melakukan fungsi spesifik tertentu dan menentukan seberapa baik kinerjanya. Misalnya, Anda dapat mengevaluasi paket perangkat lunak, spreadsheet, PC untuk menentukan operasi manipulasi data. Anda mungkin menemukan bahwa yang satu mengungguli yang lain sehubungan dengan kecepatan eksekusi. Jadi, suatu produk itu pastinya salah satu poin terpenting yaitu kinerjanya. Jangan sampai produk A ini lebih murah tetapi kinerjanya juga bagus. Jadi, pelanggan pastinya ke produk A tersebut. Selanjutnya, yang kedua, reliability atau keandalan. Sini seberapa sering produk gagal. Produk kompleks seperti kebanyakan peralatan, mobil, atau pesawat terbang biasanya memerlukan beberapa perbaikan selama masa pakainya. Misalnya, Anda harus mengharapkan bahwa mobil akan memerlukan perbaikan sesekali. Tetapi jika mobil membutuhkan perbaikan yang sering, maka katakan bahwa itu tidak dapat diandalkan. Ada banyak industri di mana pandangan pelanggan tentang kualitas sangat dipengaruhi oleh dimensi keandalan kualitas. Yang seperti kita ketahui bahwa mobil itu biasanya diservis setiap 6 bulan sekali atau mencapai kilometer tertentu. Apabila di bawah 6 bulan sekali, misalkan 3 bulan sudah harus diservis, hal ini menunjukkan bahwa mobil yang Anda punya atau mobil yang Anda miliki ini tidak dapat diandalkan. Yang ketiga adalah daya tahan. Berapa lama produk bertahan? Adalah masa pakai produk yang efektif. Pelanggan jelas menginginkan produk yang berkinerja memuaskan dalam jangka waktu yang lama. Industri mobil dan peralatan utama adalah contoh bisnis di mana dimensi kualitas ini sangat penting bagi sebagian besar pelanggan. Itulah biasanya orang tidak apa-apa mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk harga, tetapi lama lama produknya bertahan itu lumayan lumayan lama. Yang keempat, kemudahan servis. Seberapa mudah untuk memperbaiki suatu produk. Ada banyak industri di mana pandangan pelanggan tentang kualitas secara langsung dipengaruhi oleh seberapa cepat dan ekonomis suatu kegiatan perbaikan atau pemeliharaan rutin dapat diselesaikan. Contohnya termasuk industri peralatan dan mobil yang banyak dan banyak jenis industri jasa. Berapa waktu yang dibutuhkan perusahaan kartu kredit untuk memperbaiki kesalahan dalam tagihan Anda? Itulah misalkan kayak motor itu tempat servisnya itu sudah ada di mana-mana, bahkan hampir setiap kecamatan bahkan kelurahan itu sudah hampir ada di kota-kota besar gitu. Yang kelima, estetika. Seperti apa produk itu adalah daya tarik visual produk seringkali dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti gaya, warna, bentuk, alternatif kemasan, karakteristik, dan fitur sensorik lainnya. Misalnya, produsen minuman ringan mengandalkan daya tarik visual kemasannya untuk membedakan produk mereka dari pesaing yang lainnya. Jadi biasanya itu kalau estetika, misalkan kaum Hawa itu biasanya senang dengan warna-warna pastel. Kalau yang
yang laki-laki biasanya suka dengan warna-warna monoton atau yang sederhana atau warna dasar seperti hitam, abu-abu, krem, dan yang lainnya. Yang keenam adalah fitur. Apa yang dapat dilakukan produk? Biasanya pelanggan mengasosiasikan kualitas tinggi dengan produk yang memiliki fitur tambahan, yaitu mereka yang memiliki fitur di luar kinerja dasar kompetisi. Misalkan Anda mungkin menganggap paket perangkat lunak spreadsheet ini memiliki kualitas unggul jika memiliki fitur analisis statistik bawaan, sementara pesaingnya itu tidak. Sama juga dengan Apple atau langsung spesifik ke handphonenya, yaitu iPhone. Jadi iPhone itu memiliki fitur-fitur yang tidak dimiliki pesaingnya. Itulah salah satu yang membuat konsumen tertarik ke produk mereka walaupun memang agak pricey. Selanjutnya yang ketujuh, perceived quality. Apa reputasi perusahaan atau produknya? Dalam banyak kasus, pelanggan bergantung pada reputasi masa lalu perusahaan mengenai kualitas produknya. Reputasi ini secara langsung dipengaruhi oleh kegagalan produk yang sangat terlihat oleh publik atau yang memerlukan penarikan produk, dan oleh bagaimana pelanggan dipengaruhi ketika masalah terkait produk, kualitas produk yang dilaporkan, kualitas yang dirasakan, loyalitas pelanggan, dan bisnis yang berulang saling berhubungan erat. Misalkan jika Anda melakukan perjalanan bisnis reguler menggunakan maskapai penerbangan tertentu dan penerbangannya hampir selalu tiba tepat waktu dan perusahaan penerbangan itu tidak kehilangan atau merusak barang bawaan Anda, Anda mungkin akan memilih untuk terbang dengan maskapai tersebut daripada maskapai yang lainnya. Itulah mengapa misalkan yang punya bisnis ada pelanggan yang komplain biasanya langsung dikasih gratis, dikasih voucher, bahkan dilayani dengan baik, karena jangan sampai ini reputasi perusahaan atau reputasi bisnisnya ini menjadi rusak gara-gara satu atau segelintir customer saja. Selanjutnya mengenai kesesuaian dengan standar. Apakah produk dibuat persis seperti yang diinginkan oleh perancang? Kami biasanya menganggap produk berkualitas tinggi itu sebagai produk yang benar-benar memenuhi persyaratan yang ditetapkan padanya. Misalkan, contoh, seberapa cocok kap mobil pada mobil baru, apakah memang benar-benar rata dengan tinggi spatboardnya, dan apakah celahnya persis sama di semua sisi. Jadi hal sedemikian rupa itu setiap komponennya harus dipikirkan berdasarkan standarnya. Misalkan bukan hanya itu, tetapi misalkan beratnya, tingginya, lebar, warnanya, kecerahan, suhu, dan kelembapan. Tergantung pada standar-standar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sebagai contoh efektivitas operasional pada perusahaan, beberapa tahun lalu salah satu perusahaan mobil di Amerika Serikat melakukan studi perbandingan transmisi yang diproduksi di pabrik domestik dan oleh pemasok Jepang. Analisis klaim garansi dan biaya perbaikan menunjukkan bahwa ada perbedaan mencolok antara dua sumber produksi, dengan transmisi yang diproduksi Jepang yang memiliki biaya yang jauh lebih rendah. Anda dapat perhatikan gambar 1.1 dan 1.2 seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1 sebagai bagian dari studi untuk menemukan penyebab perbedaan biaya dan kinerja ini.
perusahaan memilih sampel transmisi acak dari setiap pabrik, membongkarnya, dan mengukur seberapa karakteristik kualitas kritis. Kita lihat bersama-sama pada gambar 1.2 secara umum mewakili hasil penelitian ini. Perhatikan bahwa kedua distribusi dimensi kritis dipusatkan pada nilai yang diinginkan atau yang ditargetkan. Namun, distribusi karakteristik kritis untuk transmisi yang diproduksi di Amerika Serikat ini membutuhkan sekitar 75% dari lebar spesifikasi, yang menyiratkan bahwa sangat sedikit unit yang tidak sesuai yang akan diproduksi. Padahal, pabrik tersebut berproduksi pada tingkat kualitas yang cukup baik, berdasarkan pandangan kualitas yang berlaku umum di dalam perusahaan. Sebaliknya, yang ada di pabrik Jepang ini memproduksi transmisi yang karakteristik krisis yang sama hanya membutuhkan sekitar 25% dari spesifikasi. Dan akibatnya ada lebih sedikit variabilitas dalam karakter kualitas kritis dari transmisi buatan Jepang dibandingkan dengan yang buatan di Amerika Serikat. Jadi pada intinya gambar 1.2 itu menunjukkan bahwa varian ini yang ada di Amerika Serikat ini lumayan besar, lumayan lebar. Sedangkan varian di Jepang ini tidak atau sempit, variannya sedikit. Jadi itu langsung mengarah ke targetnya gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang Jepang ini lebih baik dibandingkan di Amerika Serikat. Bukan hanya itu, tapi yang dijelaskan tadi bahwa biayanya juga cukup ringan gitu. Selanjutnya mengenai quality engineering terminologi. Setiap produk memiliki sejumlah elemen yang bersama-sama menggambarkan apa yang dianggap oleh pengguna atau konsumen ini sebagai kualitas. Parameter ini disebut karakter kualitas. Terkadang hal ini disebut dengan karakteristik critical to quality atau CTQ. Karakteristik kualitas terdiri menjadi 3. Yang pertama itu fisik, contohnya panjang, berat, tegangan, dan viskositas. Yang kedua itu adalah sensorik, itu rasa, penampilan, warna. Dan yang ketiga adalah orientasi waktu, termasuk keandalan, daya tahan, dan kemudahan servis. Perhatikan bahwa jenis karakteristik kualitas yang berbeda dapat berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan dimensi kualitas yang dibahas pada bagian sebelumnya. Rekayasa kualitas adalah serangkaian kegiatan operasional manajerial dan rekayasa yang digunakan perusahaan untuk memastikan bahwa karakteristik kualitas suatu produk berada pada tingkat nominal atau yang dipersyaratkan, dan variabilitas di sekitar tingkat yang diinginkan ini adalah minimum. Teknik-teknik ini akan dibahas di dalam beberapa pertemuan ke depan dan membentuk banyak metodologi dasar yang digunakan oleh para insinyur, profesional teknis di perusahaan, maupun bidang-bidang yang lainnya. Selanjutnya, statistical method for quality control and improvement. Berkonsentrasi pada statistik dan teknologi rekayasa yang berguna dalam peningkatan kualitas. Secara khusus, fokus pada 3 bidang utama. Yang pertama itu adalah kontrol proses statistik, yang kedua desain eksperimen, dan yang ketiga itu pengambilan sampel penerimaan. Selain teknik ini, juga alat statistik dan analitis lainnya berguna untuk menganalisis masalah kualitas dan meningkatkan kinerja proses. Jadi bukan hanya
permasalahan kualitas saja yang dibahas, tetapi bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan dari standar sebelumnya. Lanjut ke gambar 1.3. Peran beberapa alat ini diilustrasikan pada gambar 1.3 yang menyajikan proses sebagai sistem dengan satu set input dan output. Jadi ada input, ini inputnya, ada output produknya. Dalam kasus proses manufaktur, faktor input yang dikontrol X1, X2, sampai XP ini adalah variabel proses seperti suhu, tekanan, laju umpan, dan variabel proses lainnya. Sedangkan masukan sini Z1, Z2, sampai ZQ adalah input yang tidak dapat dikendalikan. Apa yang dimaksud tidak dapat dikendalikan? Misalkan lingkungan, sifat bahan mentah, dan yang lainnya. Proses produksi mengubah bahan baku input menjadi komponen dan sub assemblies menjadi produk jadi yang memiliki beberapa karakteristik kualitas. Nah, di sini variabel outputnya yaitu Y adalah karakteristik kualitas atau CTQS, yaitu ukuran proses dan kualitas produk. Model ini juga dapat digunakan untuk mewakili proses non-manufaktur atau jasa atau layanan. Misalkan mempertimbangkan proses di lembaga keuangan yang memproses aplikasi pinjaman mobil. Masukannya adalah aplikasi pinjaman yang berisi informasi tentang pelanggan dan riwayat kreditnya, jenis mobil yang akan dibeli, harganya, dan jumlah pinjaman. Sedangkan faktor-faktor yang dapat dikendalikan, jenis pelatihan yang dapat diterima oleh petugas kredit, peraturan dan kebijakan khusus yang dikenakan bank pada pinjaman ini, dan jumlah orang yang bekerja sebagai petugas kredit pada periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan itu termasuk suku bunga yang berlaku, biasanya berubah-ubah atau fluktuatif, jumlah modal yang tersedia untuk jenis pinjaman di setiap periodenya, dan jumlah aplikasi pinjaman yang memproses setiap periode. Karakteristik kualitas keluaran meliputi apakah pinjaman didanai atau tidak, jumlah pinjaman yang didanai yang diterima benar-benar oleh pemohon, dan waktu siklus, yaitu lamanya waktu nasabah menunggu sampai keputusan atas permohonan pinjaman dibuatnya. Dalam sistem layanan, waktu siklus seringkali merupakan quality karakteristik atau CTQ ini yang sangat penting. Selanjutnya, gambar 1.4 ini adalah sebuah diagram kontrol atau control chart. Adalah salah satu teknik utama dari statistik, proses, dan kontrol. Jadi SPC. Bagan kontrol tipikal ditunjukkan pada gambar 1.4. Bagan ini memplot rata-rata pengukuran karakteristik kualitas dalam sampel yang diambil dari proses versus tertentu, atau yang time ini or sample number atau nomor sampelnya. Grafik memiliki garis tengah atau center line dan upper and lower control limit atau UCL dan LCL yang ini. Garis tengah menunjukkan di mana karakteristik proses ini harus jatuh jika tidak ada sumber variabilitas yang tidak biasa. Batas kendali ditentukan dari beberapa pertimbangan statistik sederhana yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Secara klasik, diagram kontrol ini ditetapkan pada variabel keluaran dalam sistem
sistem seperti pada gambar 1.4. Namun, dalam beberapa kasus mereka dapat berguna diterapkan pada input juga. Peta kendali adalah teknik peta kendali atau control chart. Ini biasa juga disebut diagram kontrol juga. Ini adalah teknik untuk memantau proses yang sangat berguna ketika sumber atau variabilitas yang tidak biasa. Rata-rata sampelnya ini akan diplot di luar batas kendalinya. Ini berarti bahwa beberapa penyelidikan proses harus dilakukan dan tindakan korektif untuk menghilangkan sumber variabilitas yang tidak biasa. Yang tidak biasa itu yang jauh sekali dari CL. Dan ini diagram kontrol ini adalah cara terbaik untuk mengurangi variabilitas karena kita tahu yang mana produk-produk yang mana ini yang variannya sangat jauh dari yang diharapkan. Selanjutnya, manajemen aspek of quality improvement. Jadi ada beberapa istilah yang dikenal dalam manajemen aspek of quality improvement. Yang pertama adalah quality planning, yaitu kegiatan strategis dan sama pentingnya dengan keberhasilan bisnis jangka panjang organisasi seperti rencana pengembangan produk, rencana keuangan, rencana pemasaran, rencana pemanfaatan sumber daya manusia. Tanpa rencana kualitas strategi, sejumlah besar waktu, uang, usaha akan terbuang sia-sia oleh organisasi yang berurusan dengan desain yang salah, cacat produksi, kegagalan lapangan, dan keluhan pelanggan. Atau jadi harus memperhatikan yang namanya suara pelanggan atau voice of customer. Yang kedua adalah quality assurance, adalah serangkaian kegiatan yang memastikan tingkat kualitas produk dan layanan dipelihara dengan baik dan bahwa masalah kualitas pemasok dan pelanggan itu diselesaikan dengan benar. Bukan hanya itu, tetapi dokumentasi sistem mutu merupakan komponen yang penting juga. Dan yang ketiga adalah quality control dan improvement, melibatkan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memastikan bahwa produk dan layanan itu memenuhi persyaratan dan ditingkatkan secara terus-menerus. Jadi biasanya itu kalau quality improvement itu harus ada namanya istilah continuous improvement atau peningkatan secara berkelanjutan. Hal ini sudah saya jelaskan minggu lalu bahwa apabila produk atau perusahaan itu tidak meningkat atau terlalu di zona nyaman, bahwa cepat akan lambat bahwa perusahaan itu akan bangkrut atau digantikan oleh pesaingnya. Mungkin demikian pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.